Gimana caranya kita tetap bisa punya dan bisa nerapin batasan-batasan yang healthy di tengah keterbatasan ruang gerak yang ada saat ini, Mbak? Iya, memang saat kita dihadapkan dengan ketidaknyamanan terus-menerus, kemudian ada pembatasan jarak fisik gitu, manusia itu akan secara refleks akan mengatur jarak aman, Ben, untuk mempertahankan personal space-nya. Jadi masing-masing kita sebenarnya punya personal space. Yang kalau orang masuk ke personal space itu kita akan bereaksi. Orang-orang introvert, personal space-nya jauh lebih kecil. Artinya kita mepet-mepet ke dia juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang yang introvert, jaga banget itu gitu ya. Oke, lo di situ aja jarak lo mengganggu gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa di acara Joy Parenting Forum yang diselenggarakan oleh Female Radio 2 Mei 2020. Masih ingat tanggal. Biasanya orang di rumah hampir sebulan udah lupa tanggal ya. Ada hampir lebih dari 100 yang mendaftar dan saat ini katanya sudah lebih dari 50% yang hadir. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Semoga berlimpah berkah dan juga kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya para orang tua kembali tersenyum. Coba saya lihat mukanya satu-satu, oh masih pada senyum kok, masih pada cantik. Oke, kita belum mulai ya, kita akan informasikan prasyarat mengikuti forum ini. Biasanya kita tatap muka langsung, sekarang e-forum ya. Syaratnya semua mic di mute, kecuali nanti host yang akan buka. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung chat hostnya ya. Nanti di ajang sesi tanya jawab kita buka, oke? Ya, GP Forum kita kali ini temanya adalah Take Care Your Body, Mind, Spirit During the Corona Outbreak. Ya, semua mungkin merasakan ya, hampir sebulan ya, kita sudah masa karantina, work from home. Gimana rasanya? Aneh ya, barangkali seumur hidup baru kali ini kita seperti itu ya. Kalau ada yang udah pernah ngalamin berarti lahirnya tahun 1918. Karena pandemi ada di tahun 1918 ya. Jadi ini baru pertama kali saya bisa membayangkan, dan memang dari hasil survei-survei itu sangat berpengaruh kepada semua orang, khususnya kepada para ibu-ibu. Sebelum kita bicara mengenai take care your body, mind, and spirit during the corona outbreak, saya Hani Sumadi Praja akan menjadi moderator semuanya sampai acara ini selesai. Oke? Joy Parenting e-Forum hari ini dihadiri juga oleh Joy Parent,
ada Vivi Karamoy, ibu kerja. Halo Vivi. Hai Bu. Lihat ya, semua lihat ya. Vivi adalah pekerja di media, istri dari Vincent, boleh ya dibilang istri dari Vincent juga ya. Semua kenal Vincent kan ya, selebriti. Ibu dari 3 anak laki-laki, teenager, 15, 10, dan 7 tahun. Betul. Oke, dan juga tinggal sama orang tua. Nanti kita dengarkan bagaimana burnout-nya Vivi Karamoy. Dan bersama saya juga ada Joy Parent, namanya Ellen Suci Ananda. Halo Ellen, mana tangannya? Di atas, lebih di atas biar semua lihat. Nah, Ellen Suci Ananda, anak 1, laki-laki umur 3,5 tahun, Kai. Dan saat ini tengah hamil ya, 7 bulan. Oke. Di sampingnya ada suaminya, tapi kelihatannya suaminya bagian ininya ya, teknisinya ya. Ellen adalah ibu rumah tangga yang cukup sibuk. Nanti akan bercerita juga bagaimana menghadapi masa karantina ini, burnout-nya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ditemani oleh psikolog kondiang, yaitu Retno Dewanti Purbo. Mana dia? Hai, assalamualaikum. Biasa dipanggil sama Mbak Neno. Jadi di sini ada psikolog, nanti kita sama-sama bisa dengarkan apa kata psikolog, bagaimana supaya burnout, kejenuhan karena di rumah terus itu menjadi cerita cinta di kemudian hari. Oke? Sekarang saya akan mulai kepada Ibu Vivi Karamoy ya. Vivi? Ya Vivu? Bu, hadir. Kebayang deh. Coba Vivi ceritakan. Gimana hampir sebulan ini Vivi yang biasanya pagi-pagi berangkat kerja baru pulang sore bahkan malam. Sekarang setiap hari ada di rumah bersama 3 anak laki loh. Anak saya aja 2 laki udah heboh ya. Ini 3 anak laki yang konon hobinya sama, 3-tiganya senang sepak bola ya. Gimana coba sepak bola di rumah? Terus bersuamikan selebriti yang biasanya sibuk di luar dan sekarang tiba-tiba harus di rumah ya. Kayak apa tuh Vi? Coba ceritakan. Aku sih Jugglingnya. Ya ada ups and downs juga ya Bu. Maksudnya ada waktu happy banget bisa menjalani ini bareng-bareng keluarga. Tapi ada juga waktu yang sangat amat jenuh sampai kayaknya bawaannya pengen ekstrimnya nih. Aku pernah jam 11:30 malam Bu. Jam 11:30 malam aku belum bisa tidur. Terus itu tuh lagi, Vi. Ini ya. Barangkali semua yang hadir di sini bingung kenapa dipanggilnya Bubu. Nah, saya ini dikenal sama kawan kerabat dipanggilnya Bubu, barangkali karena juga selain anak saya manggilnya Bubu, di Instagram juga saya Instagramnya Bubu Hani. Jadi hari ini mungkin Vivi dan Ellen akan manggil saya Bubu ya. Yang lain silahkan panggil boleh apa aja. Oke, lanjut Vi. Ya, jadi maksudnya aku pernah saking bosennya gitu bisa jam 11:30 malam. Suamiku lagi kerja gitu di studio, terus habis itu aku cuma lapor ke studio, terus aku bilang, kita jalan-jalan yuk. Jadi kita jam 11:30 malam pernah kita pergi cuma ke PIM doang gitu, Bu. Jalan naik mobil. Nggak buka dong, tentunya gelap ya. Cuma maksudnya happy aja gitu ngeliat kayak gitu. Tapi maksudnya untuk keseharian sih, aku sih merasa sampai saat ini ya ups and downs-nya lumayan, terutama untuk urusan sekolah anak-anak. Karena ternyata anakku yang kelas 4 SD, walaupun udah umur 10 tahun, tapi ternyata masih harus sangat amat dibantu. 4 SD ya? Jadi walaupun dia udah lumayan gede, ternyata kalau ibunya atau bapaknya nggak yang yuk, bukain laptop untuk kita belajar gitu, itu nggak akan terjadi gitu. Iya, jadi karena nggak ada gurunya ya? Nggak ada. Jadi kalau kita udah sibuk sendiri-sendiri, ya udah pasti dia udah lost aja gitu, dan dia pasti akan sibuk dengan gadgetnya. Nah, yang saya nggak kebayang itu adalah 3-tiganya kan seneng sepak bola, ya kan, hobi ya. Terus sekarang di rumah terus, gimana tuh? Ya, jadi ada waktunya di saat sore-sore mereka udah selesai sekolah,
Terus mereka ya jam 3. Sekolah nih online ini ya, ya, online school ya, oke. Terutama yang gede, kalau yang gede tuh sekolah online schoolnya tuh lumayan lama, jadi dari pagi jam 8, terus sampai kira-kira mungkin selesai baru sekitar jam 1-an, tapi ada break-breaknya sih. Gitu. Terus sekitar jam 3-an gitu baru deh dia udah turun ke bawah, ambil bola basket, bola sepak bola apa, pokoknya semua macam bola sampai di dalam rumah pun di saat apalagi sekarang Ramadan ya Bu ya. Mereka kan jam 3 jam 4 tuh saat kritis-kritisnya gitu. Di saat mereka lagi bosen-bosennya. Terus tapi sebenarnya lemes juga. Ya udah jadi sekarang malah sekitar jam 7-an gitu setelah kita makan malam, mereka main bola di dalam rumah. Oh gitu, empat-empatnya nih sama bapaknya, sama Vincent? Ya kadang-kadang. Nah, Pipi kan biasanya sehari-hari kerja ya, sekarang gimana kerjanya di rumah dengan ada 4 lelaki itu? Terganggu tidak kerjanya? Aku kebetulan, alhamdulillah ada ruangan khusus, jadi maksudnya pas kita memulai WFH ini, aku baca-baca dulu nih Bu, baca-baca kan. Bagaimana tips dan triknya supaya aku bisa sukses melakukan ini. Pasti pertama kan katanya nih harus kayak punya ritual yang sama seperti kita ngantor dulu gitu kan. Jadi misalnya bangun pagi tetap, sarapan tetap, sudah mandi, dandan, apa pakai baju. Aku emang dandan juga? Aku dandan juga. Serius. Oh hebat. Cuma masuk ke ruangan ya, oke. Iya, jadi benar-benar kayak ya udah. Pakai minyak wangi, ya. Oh, pakai minyak wangi, benar nggak ada yang nyium ya kan? Oke, matching lah ya. Terus masuklah ya ke udah, dalam kamar. Terus masuklah aku ke dalam ruangan kerja. Terus ya udah kalau udah kayak gitu, aku juga sebelumnya aku udah ngobrol juga ke anak-anak kalau ibu tuh kerja dari jam segini sampai jam segini. Kalau ibu udah masuk ruangan, berarti aku kadang nggak bisa diganggu, apalagi kalau aku ada meeting. Jadi tolong ngerti kalau bla 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 ya, pokoknya aku meminta pengertian mereka lah gitu. Empat-empatnya mengerti, langsung mengerti. Mengerti dong, ya tapi kadang-kadang yang kecil masuk terus minta apa gitu, tapi ya selama masih kayak gitu, maksudnya kalau masih oke lah ya. Iyalah, maksudnya kan kita kan kayak kalau lagi meeting atau apa, anakku datang minta sesuatu, aku tinggal mute sebentar gitu, sebentar ya gitu, aku pergi bantuin dia, terus aku balik. Biasanya yang diminta apa sama yang kecil? Aduh, macam-macam sih. Wah, kalau PR nggak mungkin. Kalau PR itu aku benar-benar harus 100% fokus ke dia soalnya. Oh. Nggak bisa sambil aku kerja gitu, nggak mungkin. Jadi anak-anak ini sekolah di rumah, di masing-masing kamarnya? Yang gede iya. Yang nomor 2 barengan sama aku, karena dia memang bisa kita barengin. Kalau yang kecil sekolahnya malam, Bu. Nunggu ibunya kelar dulu. Oh gitu, diatur ya. Nah, sepanjang pagi sampai malam jadi dia ngapain? Sendirian? Ya, dia main sendiri aja ya, kadang-kadang sama kakaknya. Atau kakaknya kan sekolah? Tapi misalnya pas kakaknya lagi break, jadi dia bisa main. Terus aku juga ada perjanjian juga sama Vincent, jadi ada beberapa subjek di mana dia ngajarin gitu. Jadi dia ngambil... Vincent ngajarin ya? Iya, dia kan curang gitu, dia ngambilnya yang enak-enak. Dia ngambil art. Gitu ya. Dia ngambil art, dia ngambil musik, sama dia ngambil PE. Itu olahraga gitu. Jadi maksudnya kayak itu 3 subjek itu udah pasti urusan bapaknya. Jadi aku udah tuh sama Dedi aja gitu. Oh, Dedi pinter ya. Subjeknya dipilih yang Dedi suka ya. Iya, betul. Yang seru lah sama dia. Kelihatannya seru banget. Ini soalnya suami istri kayaknya udah kompak ya untuk ngedidik sepanjang masa pandemi ini. Kalau Ellen, nah pengen tanya sama Ellen nih ya. Ini kelihatannya ibu rumah tangga, nggak kayak ibu Vivi ya. Tetapi ibu rumah tangga tuh juga jangan salah loh. Ibu rumah tangga tuh juga sibuk kan. Kalau anaknya udah masuk sekolah, nah ibu langsung sibuk kan. Sekarang nggak ada sekolah, nggak ada diantar sekolah. Sekarang di rumah terus gimana dong? Coba ceritain. Aku ini sih, kita dari awal mulai self quarantine ini, aku sama suamiku decide emang kayaknya karena anak kita masih 3,5 tahun, kita ambil cuti deh term ini. Karena pokoknya yang nomor 1 adalah our sanity gitu. Kita udah melihat kayaknya Zoom itu malah bikin anak kita
screen time-nya berlebih, karena dia bakal mau buka YouTube, buka segala macam. Sedangkan si Kai, anakku, itu screen time-nya kita batasin banget. Jadi kita nggak mau ngerusak pola yang udah kita bikin, karena susah banget untuk ngelimiting dia dengan screen time. So kita stick with it, and kita minta cuti term ini. Cuti ke sekolah? Ini ya, karena dia udah sekolah, benar ada Cindi lah gitu, persiapan. Terus ini untungnya juga, karena dia udah sekolah, jadi dia udah bisa menulis, dia baca yang 3 huruf, 4 huruf. Jadi di rumah kita udah bisa lebih kasih buku-buku activity untuk nulis, untuk dia baca-baca. Pokoknya kita put it on display, jadi dia bisa milih yang dia mau apa, terus kita keluarin kayak mainan kayak skuternya, pokoknya semua yang bisa bikin dia capek, aktif, dan terus beraktivitas tanpa sekolah pastinya. Oh, jadi dia dibikin sibuk ya? Iya gitu. Kadang-kadang dia ikut mbak ngepel, nyapu, kita biarin aja. Pokoknya yang bikin dia happy, kalau dia happy, orang tuanya juga happy gitu. Karena kalau nangis, mamanya nangis, nanti ngadunya ke papanya semua. Papanya juga kerja di rumah kan? Kerja di rumah. Kerja di rumah. Di ruangan sendiri, tapi dia nggak kunci pintu. Jadi, jadi bisa diganggu. Dan kepercayaan ke istri dan anaknya untuk masuk tidak mengganggu, dibutuhkan, yang sangat membutuhkan aja gitu. Oh, disiplinnya gimana sih anak supaya nggak masuk jegrek lihat papahnya yang sibuk tiba-tiba sekarang kerja di rumah? Oh, awal-awal ini sih dia masuk terus mengganggu, dia nggak tahu papanya lagi kerja, dia taunya papanya lagi main screen gitu. Tapi lama-lama dijelaskan kalau sekarang tuh lagi COVID, kita tidak bisa keluar, jadi papa juga kerja di rumah. Jadi kalau dia masuk, dia bakal diam, kata dia, kayak diam-diam aja, kata dia. Jadi dia main puzzle sendiri. Oh, dia masuk, tapi diam-diam gitu ya? Dan nggak ganggu papanya. Kok bisa sih mendidik anaknya pinter gitu? Rahasianya apa? Papanya nggak ganggu, papanya sendiri nggak ganggu kamu. Oke sih, bukan mendidiknya yang ini ya. Mungkin papanya yang toleransinya tinggi, jadi membolehkan gitu. Kayak kita mamahnya burnout-nya kalau apa? Mamahnya burnout-nya kalau justru aku yang nggak kerja, aku yang lebih banyak burnout karena sebenarnya aku personal space-ku tuh harus besar banget. Makanya sekolah aku bisa sendirian misalnya gitu. Tapi kayak karena mulai dia nggak sekolah, apalagi anakku clingy banget kan, Bubu. Jadi dia kalau sama aku tuh beneran nempel gitu. Bukannya cuma duduk di sebelahku, tapi nempel gelendotan. Kadang aku ini sih agak burnout. Tadinya kayak work from home, temen-temen yang nggak bekerja juga banyak yang belajar masak, jadi pinter masak segala macam. Aku kayaknya selama work from home ini aku nggak ke dapur sih, ke dapur sekali. Terus si Kai marah-marah, terus aku mikir oh kayaknya it's not best for my sanity untuk aku masak, so aku nggak ke dapur lagi ever again. Karena ini masak kalau Kai sekolah atau kalau Kai tidur. Ini sekarang justru di situasi seperti ini malah jadi nggak sempat masak ya, karena dia sangat clingy sama ibunya ya. Gitu. Itulah pengorbanan seorang ibu. Coba sekarang kita tanya kepada psikolognya nih ya. Di sini ada psikolog Mbak Neno. Halo. Mbak Neno, ini kalau saya baca ya banyak orang agak terganggu tentu saja ya dengan situasi yang tidak biasa ini ya, terutama ibu, karena ibu tanpa situasi seperti ini juga sudah multitasking. Sekarang tambah semuanya ada di hadapan muka, point of no return, no way out. Ada di satu tempat yang sama. Nah, barangkali Mbak Neno sebagai psikolog bisa ikut membantu supaya kita tetap kesehatan mental, fisik terjaga. Terjaga ya. Silakan, Mbak. Iya. Apakah saya terdengar dengan baik? Sangat baik. Sangat Halo, baik. Mom semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Sekarang itu sapaan sehat-sehat ya, gitu. Menjadi sapaan normal dan wajib buat kita semua. Yang tadinya sapaan sehat-sehat dia itu kan basa-basi banget. Gitu. Jadi kalau aku lihat sekarang ada yang ulang tahun,
atau ada ucapan-ucapan apa di belakang selalu dikasih sehat-sehat ya gitu ya. Aku dengerin Vivi sama Alan relate banget gitu. Jadi kayaknya kejadian ini memang yang mengalami tidak hanya Joyful Mom yang umurnya di situ gitu ya. Tapi Joyful juga Grandma juga. Joyful Grandma kayak Bubu. Oh, gitu ya. Joyful Grandma paling ya. Atau Joyful Bude nggak ditengok, nggak gitu. dijenguk, betul. Jadi gini, aku mau ceritanya agak mundur dikit tapi sebenarnya maju gitu ya. Boleh. Teman-teman maju boleh. terakhir ini ya, teman-teman seminggu terakhir ini mulai sering mendengar kata-kata new normal, kenormalan baru. New gitu normal. Ya. New normal. Nah, new normal ini sebetulnya adalah sesuatu yang akan kita hadapi ke depannya nanti. Karena apa yang dilakukan oleh si COVID-19 ini memang luar biasa banget. Dia menjungkir balikan hidup kita semuanya back to basic. Dasar banget. Ya, pada saat ini lipstick yang 10 jadi nggak bermakna, sepatu yang 12 jadi nggak ada artinya, gitu ya. Baju berapa lemari Vi? Bajumu Vi? Minyak wangi mau kemana? Minyak wangi gitu ya. Artinya benda-benda itu masih fungsinya sama, tapi karena ada social distancing, tidak ada skenario-skenario sosial di mana kita bisa pakai itu semua untuk menampilkan diri. Aku loh ini gitu. Aku penggemar warna merah, suka pakai tas ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, si new normal ini adalah satu situasi yang kita semua semestinya mensikapi dengan 3 hal. Ya, teori dikit nih, tapi aku janji bahwa ini relate gitu. Kita udah 1,5 bulan di rumah, gitu ya. Kalau dalam 1,5 bulan di rumah, sampai sekarang ini, teman-teman semua, Joyful Mom semua sih mengalami situasi yang juggling banget. Terus kayak orang berenang itu masih tergagap-gagap nyari udara keluar, bahwa saya tuh harus kayak gimana gitu ya. Itu harus jadi catatan besar buat kita sebetulnya. Situasi berubah sekian ratus%. Yang nomor 1 dicuri dari kita, dari kehidupan kita adalah sebetulnya apa? Jadwal. Teman-teman kebayang nggak? Ini analogi ya. Teman-teman kebayang nggak saudara-saudara kita yang ditahan masuk penjara? Iya. Apa sih yang diambil sebetulnya? Apa yang mereka alami? Sama kan, social distancing sama physical distancing dari orang-orang yang dia cintai, dari sosial. Exactly, itu yang kita alami sekarang. Cuman sekarang kita beruntungnya kita mengalaminya beramai-ramai dan kita melakukannya beramai-ramai. Nah, jadwal yang tercabut itu akan mempengaruhi seluruh isi rumah. Ya, aku belum loncat ke physical, ke jarak ke personal space yang tadi diceritain ya. Jadi setiap orang sedang juggling, sedang berusaha untuk melakukan apa yang pertama, adaptasi. Jadi menghadapi new normal, yang harus kita lakukan pertama adalah adaptasi. Nah, tapi adaptasi itu baru bisa kita lakukan kalau kita udah kenal sekarang ini apaan sih yang sebetulnya terjadi. Perkara di rumah itu kejadian rame, kemudian kita ngomongnya jadi kenceng-kencengan, males juga ketemu dia lagi gitu kan. Itu kan sebetulnya amat rentan terhadap konflik di rumah. Apalagi buat keluarga-keluarga yang sebelumnya sudah punya tabungan konflik. Kita masing-masing punya tabungan konflik. Udah dari awalnya nggak akur gitu, Bu. Sekarang tambah 24 Kemarin jam. Kesel lihat anak kalau kaos kaki di mana-mana. Sekarang tiap hari. Iya, sekarang kaos kaki nggak dia pakai, tapi mainan jadi di mana-mana. Iya, gitu. Semuanya di mana-mana ya. Semuanya di mana-mana. Kalau rumah kita 3.500 meter persegi nggak apa-apa, kita masih bisa. Ya. Social distancing-nya, physical distancing-nya jauh. Ini kamar cuma 2. Gitu. Yang work from home dari rumah bisa 3 orang gitu. Jadi memang harus ada adaptasi gitu. Kenapa adaptasi penting? Karena masing-masing kita sekarang lagi ngalamin situasi psikologis
Nah, aku kemarin baca nih ya, jadi ada dua lembaga, ada dua asosiasi profesi kesehatan jiwa, satu psikologi, satu psikiatri ya. Jadi psikiater sama psikolog mereka berhimpun gitu. Dan penelitiannya itu mengeluarkan hasil kayak gini. Sebenarnya kita masing-masing sekarang cek aja, iya apa enggak ya. Kondisi psikologis yang dirasakan oleh banyak orang yang paling tinggi sekarang adalah cemas. Kenapa cemas? Karena satu, takut ketularan. Dua, takut keluar rumah. Tiga, kita jadi curiga sama orang. Sama tukang sayur curiga, sama satpam curiga, sama tukang sama ojol curiga ya, datang semprot. Nggak usah gitu deh. Sama kangkung, sama kol, sama bayam aja kita curiga. Sampai rumah kita baca berita-berita yang mencurigakan terus. Betul, ya. Sampai rumah itu bayam sampai dicuci 7 kali. Kali gizinya udah hilang setengahnya. Kalau habis pergi cuci rambut, ganti baju, semprot. Jadi SOP yang kita bikin di rumah dan tidak disepakati oleh setiap anggota keluarga itu sebetulnya juga bikin konflik. Kita cuci tangan, anak kita nggak cuci tangan, kita jerit. Bapak lupa habis dari kita suruh beli belanja di supermarket, balik lupa kalau di garasi SOP-nya dia harus buka baju, jadi ke rumah masuk ke dalam pakai boxer sama kaos singlet aja nggak dikerjain gitu. Atau habis megang uang dia nggak cuci tangan. Hal-hal begitu tidak dianggap penting sama oleh setiap orang di rumah. Jadinya itu jadi sumber konflik juga. Jadi si kecemasan itu takut, curiga, mudah tersinggung, agresif satu lagi. Oke. Iya, kita bisa pasif agresif sih, ketemu mukanya asem terus gitu. Nggak ngomong kasar, nggak ngomong apa, tapi kita tahulah sebenarnya kita sedang tik gitu, sedang menyerang dia gitu kan ya. Iya, nggak boleh disentuh dikit gitu ya. Nggak boleh disentuh dikit, apa sih gitu kan ya. Keluar taringnya. Iya, betul. Apalagi anak-anak juga ngalamin barangkali dia kesepian, kehilangan teman-teman gitu kan. Nah, buat orang-orang tertentu, misalnya dengan tipe kepribadian tertentu, ya, kecemasannya bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Tadi Alan cerita, aku butuh personal space yang gede, luas, gitu kan? Iya. 3.500 meter. Apa? Ya biasanya Alan di rumah 3.500 meter, suami nggak ada dan anak punya kegiatan sendiri. Sekarang dia harus berbagi space, gitu. Jadi itu tadi ya adaptasi. Nah adaptasi bisa dilakukan kalau kita ngomong ke orang lain. Ini loh yang lagi kurasain, ini loh yang aku mau. Gitu. Kasih kesempatan ngomong gitu ya. Aku kalau bilang gini, masalah komunikasi gitu, aduh basi banget ya. Tapi unfortunately sekarang kita harus ngomong apa yang kita rasain dan apa yang kita mau dari orang-orang sekeliling kita, gitu kira-kira ya. Jadi komunikasi jadi ketika kita ngomong lalu kita ngomel nggak karu-karuan gitu, itu kan sebenarnya karena kita takut, karena kita cemas karena situasi nggak pasti. Kapan sih ini berakhir? Iya, nggak boleh dicolek dikit ngamuk ya. Bener, kapan ini berakhir? Terus terang aja kan juga sebagian dari kita udah mulai mikir kan minggu depan kita gajian apa enggak, dipotong apa enggak. Walaupun kita sudah bersiap-siap, tapi ketika suami bilang, mah gajiku dipotong 40%, it's something. Deep down di sini tuh it's something, walaupun nggak apa-apa, kita kan semua sedunia. Nggak apa-apa, habis itu wah gimana nih kita juggling dari uang yang cuma 60%, padahal ada tagihan inu dan seterusnya. Itu pertama kali adaptasi. Yang kedua, Bu, aku diingetin kalau udah harus stop ya, Bu. Iya. Yang aku kedua juga akan adalah diingatkan. coping strategi. Ya, yang kita alami, ingatlah, yang kita alami sekarang adalah normal. Yang tidak normal adalah situasinya. Jadi kondisi ini selalu terjadi biasanya pada saat bencana. Kebetulan yang sekarang bencananya bukan bencana alam. Ya, kita sudah terlatih pada saat bencana alam kan, banjir lah, gempa lah, apa gitu kita udah terlatih. Oh ya situasinya nggak normal, tapi respon saya normal. Jadi tadi kecemasan
ketakutan, curiga, mudah tersinggung, agresif, saya guarantee itu normal. Ya. Yang tidak normal adalah situasinya. Tapi itu menjadi tidak normal kalau orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri sudah terganggu. Terganggu apanya? Terganggu keberfungsian sosialnya. Jadi keberfungsianku sebagai ibu terganggu, keberfungsianku sebagai aku sendiri juga mulai terganggu gitu ya. Harusnya biasanya aku ngopi 3 kali dalam seminggu di coffee shop dekat rumah, sekarang kan jadi enggak gitu. Ya, jadi itu maka dalam melakukan adaptasi itu langkah yang kedua adalah coping mechanism. Kita punya mekanisme untuk keluar atau untuk berusaha, pakai bahasanya Alan tadi, untuk keep sane, ya Len? Untuk waras, kitanya waras. Gitu. Jadinya orang punya coping mechanism beda-beda. Bedain ya sama defense mechanism. Kalau defense mechanism itu terjadi di bawah sadar. Kalau kita dipukul ini sadar orang, ya? Iya. Kalau kita punya kepribadian yang agresif, kita dipukul orang, defense mechanism kita langsung mukul. Gitu. Pukul ya, balik. jedek gitu. Tapi kalau coping mechanism ini adalah sesuatu yang pikirin, sesuatu yang kita pilih. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang mau kita bahas hari ini, karena ini adalah cerita cinta versus corona, adalah coping mechanism yang positif. Positif. Relaksasi. Ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang kita senengin. Time out sebentar. Punya me time yang kita sediakan. Jadi ujung-ujungnya itu nomor 1 tadi yang harus dilakukan adalah ayo kita kembalikan jadwal hidup semua orang di rumah, termasuk aku, termasuk kamu, gitu ya. Sorry, ini ada gangguan, kucingku masuk. Oh, kucing. Ada baby yang nangis. Aku punya kucing 20 baby dan kucing. masuk lewat jendela. Baiklah. Gitu ya. Jadi kita harus memilih coping mechanism yang juga bisa bikin waras sebelah kita, yang bisa bikin waras anak kita. Melarikan diri dari masalah itu coping mechanism. Kita memilih, udah deh nggak usah diomongin. Tapi ingat ya, kalau kita menyimpan terlalu banyak masalah, kemudian tidak berani kita hadapi, dia sangat potensial nanti jadi pemicu konflik. Jadi pilih coping mechanism yang positif. Punya me time, kembaliin jadwal, baca buku-buku yang selama ini belum sempat kebaca. Lalu juga sebetulnya social distancing harus kita pindahkan menjadi social relation lagi dengan menggunakan teknologi yang ada. Tapi tetap ada tapinya di belakang. Jangan dari pagi sampai malam Zoom terus. Jangan dari sama teman ini, sama teman itu, sama ini, sama itu. Jadi tetap semuanya harus kembali ke jadwal semula yang memungkinkan, yang bisa kita taruh di rumah, tapi bentuknya diadaptasi gitu kira-kira. Ini aku punya beberapa baru contoh. Ya? Jadwal baru, sama kegiatannya harus baru. Misalnya pergi ke coffee shop gitu, kita bisa ganti, oke, sehari sekali pas buka aku bikin dalgona coffee gitu. Aku juga belum sempat bikin, tapi kayaknya ngehits banget sih itu kopi ya, gitu kan. Kita minum pagi-pagi setelah sahur sebelum subuh sendirian, gitu misalnya. Nonton bioskop bisa kita alihkan jadi nonton Netflix, nge-gym bisa kita subscribe sekarang online olahraga banyak banget dari yoga sampai zumba sampai apapun gitu ya. Makan di restoran bisa jadi masak tadi ya, walaupun buat Alan masak jadi bukan kemewahan, nggak bisa ya jadi kemewahan saat ini gitu. Jadi harus ada perilaku penggantinya, kegiatan penggantinya yang fungsinya kurang lebih sama. Gitu kira-kira, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang jadi pengen tanya deh sama Vivi sama Ellen nih, coping mekanismenya ini gimana tuh coping mekanismenya dengan situasi hari ini? Ke Vivi dulu deh. Ya kalau aku sih berusaha bikin jadwal seperti yang Mbak Neno tadi bilang kan. Jadi sih aku berusaha bikin jadwal yang sama seperti yang udah aku lakukan. Kalau misalnya sehari-hari ngantor,
Cuma ya bedanya mungkin anak-anak aja gitu yang harus lebih fleksibel. Terus apalagi ya kalau misalnya aku weekend gitu, kalau misalnya udah waktunya weekend juga kita bikin. Bisa bedain nggak sih weekend sama weekdays di situasi kayak gini? Kalau aku kebetulan bisa. Kan weekend terus kayaknya ya. Iya sih, tapi maksudnya ya karena tiap hari masih lihat kalender ya Bu. Jadi tahu, dan kebetulan kan aku di female kan aku ngurusin konten juga. Jadi maksudnya aku tahu bahwa hari ini akan tayang ini, program ini. Jadi kebetulan aku masih tahu hari emang. Jadi ya itu untungnya ya. Jadi begitu udah weekend ya udah aku berusaha untuk bikin kegiatan berbeda banget gitu dari yang Senin sampai Jumat gitu. Sesimpel aku sama anak-anak pagi-pagi kita jemuran bareng sambil kita piknik-piknikan gitu. Terus abis itu kita bisa mainan yang emang kalau aku sih kebetulan yang akan sekarang menjadi challenge adalah anak-anakku memang jadi lebih sering bermain gadget jadinya. Tapi so far kalau dari aku nggak bisa kayak membuat mereka untuk kayak strict untuk sama peraturan yang tadinya sudah aku bikin gitu. Tadi kan aku udah bikin peraturan kalau weekdays cuma boleh sekian lama, kalau weekend boleh sekian lama. Tapi ternyata gadget time-nya mereka itu membuat mereka bertemu secara virtual sama teman-teman juga, Bu. Jadi mereka bermain game tapi ketemuan sama teman sekolahnya juga gitu. Iya. Kan itu kan playtime-nya mereka ya gitu. Jadi aku di situ aku awalnya sempat struggling sendiri gitu dalam batin gitu. Ini anak kok jadi terus-terusan main lihat screen tapi tapi dia ada satu sisi di mana kan dia lagi bermain sama teman-temannya gitu. Dan aku mendengar dia ngomong gitu, ayo kita ini. Jadi dia tuh bermain strategi juga lah gitu dengan teman-temannya berempat, kadang-kadang berlima gitu. Jadi aku pikir ya udahlah ya, memang itu waktunya. Emang inilah normal yang sekarang yang harus aku new normalnya aku adaptasi gitu dengan yang selama ini sudah kita jalankan bersama. Kalau dulu kan mau main ya silakan main keluar gitu, ayo main bola gitu sama teman-teman, ayo kita play date sama teman-teman, ayo kita ini gitu, nonton bareng teman-teman gitu. Semuanya kan kita tinggal lakukan di luar tanpa kita harus melihat gadget. Tapi kalau sekarang ya enggak gitu, mereka bermain gadget sambil berinteraksi gitu, sambil sosialisasi. Si Bapak nggak frustasi, si Bapak biasanya kan ordernya banyak ya, padet banget ya. Nggak ganggu-ganggu Ibu nih? Enggak, kalau suamiku kan memang kebetulan dia orangnya memang orang rumahan ya, jadi dia tuh happy sebenarnya di rumah. Oh, gitu. Vincent justru orang rumahan ya? Dia malah senang sebetulnya. Yang agak sedikit lebih pengen gatal dan jalan aku malah. Makanya aku bilang tadi kita pergi jalan-jalan lihat film malam-malam ngapain lagi gitu. Ya gitu, karena emang itu sebenarnya dari aku, kalau dari dia sih enggak. Dan dia sekarang kan juga lagi sibuk, dia bikin konten baru gitu di YouTube dulu. Nah karena ini mainan baru juga gitu, jadi dia otomatis ya banyak spend semua pikirannya juga dan ide-idenya juga di sana. Gitu. Malah lebih kreatif ya. Jangan-jangan nanti malah rindu situasi ini. Waktu istrinya mulai kerja lagi, waduh. Oke, kalau Ellen, sekarang balik ke Ellen ya. Si ibu rumah tangga yang sibuk ini yang perlu space besar. Bagaimana coping strateginya, membangun resiliensinya? Karena space-nya kan nggak 3.500 ya. Betul. Aku ini sih sama kayak Mbak Vivi tadi. Aku berusaha bikin jadwal anakku sama sebelumnya. Jadi emang ya oke lah sebelumnya sekolah, tapi sekarang kita alihkan dari sekolah jadi pagi itu biasanya dia ikutan olahraga. Aku tetap jalan pagi karena aku kan hamil lumayan besar ya. Aku mau mempersiapkan lahiran lancar. Jadi kayaknya it's best untuk aku tetap bergerak karena aku nggak bisa ikut olahraga senam prenatal keluar atau apa gitu-gitu. Terus kadang dia main skuter pagi-pagi karena ini juga kita jalan paginya agak siangan karena nyari matahari.
Terus siang-siang dia harus tetap makan siang sesuai jadwalnya. Habis itu nap, habis nap baru dia biasanya free time. Nah, kalau Mbak Vivi kan anaknya udah gede-gede, kan emang udah umurnya boleh megang gadget. Kalau anakku kan emang umurnya tidak boleh ya megang gadget. Jadi ya itu sih agak... Boleh tapi dibatasi gitu ya? Iya ya. Atau tidak boleh sama sekali? Boleh dibatasin sih, dan didampingi. Tapi kan aku juga gimana ya, nggak fun kan nemenin anak main gadget, karena anak umur segitu biasanya main nontonin YouTube yang aku nggak suka, atau diulang-ulang ya, aku nggak suka gitu. Jadi lebih baik tidak gitu. Kalau kita mau ngelakuin sama-sama yang sama-sama suka, biasanya kayak gitu, olahraga bareng misalnya. Tapi ya komunikasi, sama tadi kata Mbak Neno, komunikasi, mungkin aku jadi ini ya, biasanya aku selalu komunikasiin lewat chat sama suamiku karena dia kerja ke kantor. Kalau sekarang aku bisa sampaikan langsung, bisa didiskusiin langsung, selesai langsung. Justru kita komunikasi jadi lebih lancar sih, karena biasanya kalau chat aku lagi gini, aduh anaknya nih gini, terus nanti aku meeting dulu gitu-gitu. Kalau sekarang karena kalau dibilang aku meeting dulu, tidak langsung buka pintu ya. Udah selesai nih, kapok, nggak dikunci sih ya. Iya. Oke. Menarik sekali ya, yang satu ibu rumah tangga, yang satu ibu bekerja dengan new normalnya ya, Mbak Neno ya. Iya. Saya rasa ini ada ibu-ibu lebih dari 50 ini yang juga mengalami yang sama. Barangkali kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan mereka. Silahkan, 5 pertanyaan bisa kita mulai ya. Bagaimana? Siapa yang bisa kita buka sekarang? Aku boleh nyelesain iniku dulu nggak ya, Bu ya? Boleh dong, boleh banget. Silakan. Jadi kalau menurutku sih tadi Bu nanya di depan, dan ada video juga tadi yang nunjukin kan. Terus me time-nya kapan gitu? Kalau aku bilang me time pada saat new normal begini adalah hal wajib buat ibu, buat mama. Me time, oke. Iya. Karena kalau kita terus terbenam pada pekerjaan yang kita ciptakan sendiri, misalnya gitu, dari pagi sampai sore masak terus ke dapur jadi 5 kali, aku boleh bilang sorry, itu salah kita. Karena kita nggak bikin aturan, dapur ibu cuma buka 2 kali, misalnya. Ya, jam 11 sama jam 6 misalnya, atau sekarang kan lagi puasa ya, dapur ibu ya, kalau yang buat anak-anak kasih tahu dapur ibu bukanya jam berapa. Jadi di luar dari jam itu anak-anak juga belajar untuk nggak minta makanan apa-apa atau makanan yang sudah tersedia. Dapur tutup. Restoran gitu. tutup. Penting banget untuk ibu memprioritaskan kesehatan mentalnya. Boleh next nggak, Fema, ininya? Ya. Karena di banyak tempat, di banyak rumah, ibu itu adalah jantungnya rumah. Boleh terserah rajanya siapa, presidennya siapa, ya, tapi jantungnya rumah itu ibu. Kita yang ngasih warna rumah, kita yang ngasih situasi rumah hari ini mau kayak bagaimana, gitu kan? Kita sendiri yang diharapkan untuk menjadi apa ya? Kalau rumah tone-nya mau seneng, ya udah kita pakai seneng. Selamat pagi nak, tadi malam ngimpi apa, gitu misalnya ya. Tapi kalau kita mau jadi gloomy, ya udah bisa juga. Udah sholat belum? Udah makan belum? Belajar udah kelar nak? PR udah, gitu kan? Mandi belum? Tone yang diciptakan, iya udah mandi belum? Gitu. Kita jadi nggak kreatif. Pertanyaan kita semuanya atas ritual orang lain yang kita atur. Kita lupa mengatur ritual kita sendiri. Nah, banyak yang nanya, Mbak Neno, aku me time-nya udah, tapi kok masih jenuh ya? Nah, gitu. Jadi kenapa ya, gitu kan? Nah, kalau menurutku itu ada di pilihan-pilihan kegiatannya yang belum tepat. Ya, kita memilih kegiatan yang kompatibel di rumah itu sekarang. Kayak tadi misalnya, Ellen udah nyoba masak, ternyata masak nggak kompatibel, dia tinggalin, ganti lagi ke kegiatan lain, yang lebih kompatibel. Jadi memang kalau gitu memang kebebasannya ada batasnya juga lah, iyalah semua orang kebebasannya ada batasnya. Nah, ada 2 hal yang apa namanya harus kita lakukan
mekanismenya gitu yang mau saya share adalah satu self-soothing, Bu. Self-soothing, oke. Ya, satu lagi self-care. Oke. Ya. Bedanya apa tuh? Kita nyari bahasa Indonesianya susah banget. Tapi kira-kira begini, soothing itu berusaha untuk menenangkan diri atau menyamankan diri. Itu self-soothing, ya. Oke. Penenangan diri, kita pakai berbagai macam cara untuk kita nyaman. Tapi yang harus kita ingat, self-soothing tidak menyelesaikan masalah. Self-soothing tidak menyelesaikan konflik. Self-soothing belum tentu memberikan efek apa tadi ya? Jangka panjang ya? Iya, efek jangka panjang. Ini jangka pendek ya self-soothing itu ya? Iya. Senang Jadi, sebentar. Iya, senang sebentar. Kayak gini, misalnya kita ngambil self-soothingnya adalah ngopi gitu ya. Buat beberapa orang. Seolah-olah gitu ya? Iya, kopi itu bisa cooling down emosi dia. Setelah cooling down baru dia ngapain gitu. Jadi jangan ngopi terus tenang terus tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Masalahnya tetap ada ya. Iya, maka itu yang dilakukan baru self-soothing, belum sampai self-care. Oke. Jadi jalan menuju kewarasan masih panjang. Masih panjang, tapi self-soothing dulu aja. Betul. Supaya kita tenang dulu gitu ya. Betul. Ada yang pakai istilah grounding, ada yang relaksasi, inhale, exhale, meditasi, sholat, gitu kan ya, sholat. Atau ada pakai cara-cara yang buat sebagian orang jadi nggak positif, ngerokok gitu misalnya ya. Sekarang nggak boleh ya, itu lagi puasa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tentu lihat kita di WA kan sering dapat gambar macam-macam gitu ya. Di layarnya ada tulisan self-care. Nah, kalau self-care itu sudah ada fungsi perawatannya, jadi actionnya udah lebih banyak menuju ke sehat mental tadi, ke waras tadi. Jadi kalau di rumah, kita rumah tipe 50 gitu ya, kamarnya 2, sehingga personal space kita jadi sempit banget gitu. Padahal kehadiran kita di ruang-ruang di mana anggota keluarga lain ada, itu dibutuhin. Ya. Jadi kalau self-soothing, kita lihat gambar di kanan, kebanyakan adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Lari, masang masker mata supaya adem, mandi. Kalau aku ngosek kamar mandi itu self-soothing banget gitu kan. Karena sendirian bersihin gitu. Hasilnya bisa melegakan kita. Tapi setelah self-soothing kita harus keluar. Melakukan sesuatu supaya kitanya waras dulu. Gitu. Kalau kita stres banget, kalau kita tertekan banget, tolong bilang sama orang terdekat kita di sebelah. Siapapun. Suami, ibu tinggal di situ barangkali, tante, atau si mbak kadang-kadang, mbak aku lagi nggak mau diajak ngomong, atau jangan tanya masakan sama aku hari ini ya. Kamu pikirin sendiri, ya kayak gitu. Nah, self-care ini perawatan diri yang kita lakukan dengan tujuan untuk merawat diri dan kesehatan mental. Jadi kelihatan ya bedanya kalau self-soothing kayak kita meredam semuanya dulu, gitu. Kita tenang. Kalau kita udah dalam situasi yang agak lumayan, baru kita melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau kita setiap hari berantem atau konflik sama suami karena urusan WFH, self-soothing dulu sebelum ngajak dia ngobrol. Oke. Kalau sebelum taringnya keluar ya. Betul. Jadi taringnya ditarik, didorong-dorong ke dalam dulu. Taring udah masuk ke dalam, udah bisa senyum dikit. Baru buka pintu. Baru buka pintu. Hai. Mas kayaknya gitu ya. Begini gitu ya. Boleh next satu lagi? Ya. Iya. Nah, nih lihat segitiga yang di tengah deh. Ya, itu self-care. Ya, ini kan ada self-soothing, ada self-care. Sedangkan segitiga yang di tengah adalah segitiga layanan kesehatan jiwa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sendiri semuanya ada di bawah. Community and family support. Yang bawah lagi ada basic services gitu ya.
Spesialis. Ya, jadi kalau kita lihat segitiganya WHO itu paling bawah sendiri self care. Kamu kalau mau sehat jiwa harus bisa melakukan self care dulu. Kalau self care-mu gagal, kamu naik ke atasnya, gitu. Ya, minta pertolongan orang-orang di sekitarmu. Ada community and family support. Nggak bisa juga udah 3 malam nggak tidur sama sekali, ya, dan rasa marah ini memuncah di hati, nggak bisa hilang-hilang. Cari bantuan semi profesional atau bantuan profesional. Teman-teman, sekarang hampir semua profesi kesehatan jiwa, psikiatri, psikologi, pekerja sosial gitu ya, perawat jiwa, mereka membuka online counseling. Oh, oke, bagus ya. Gunakan itu. Ada ininya alamatnya. Di web tinggal dicari ya, online counseling. Yang punya pemerintah juga ada. Oke. Gitu ya. Jadi yang punya pemerintah ada, tinggal misalnya kalau nggak salah 119, kemudian pencet angka berapa lagi, ya. Tapi tentunya online counseling ini bukan dipakai untuk menyembuhkan sesuatu, ya, menyembuhkan kondisi kejiwaan gitu ya. Lebih untuk ini ya. Iya tadi untuk membantu kita tetap waras. Apa sih gitu ya, dibantu oleh mereka. Nah, self soothing itu ada di angka 1 dan angka 2. Ya. Kemudian self care bisa naik ke atasnya, dan yang ke atasnya udah bantuan profesional. Buat teman-teman yang misalnya di rumah kebetulan dihadiahi oleh Yang Maha Kuasa keluarga yang dengan masalah kejiwaan atau anak-anak yang special needs gitu ya. Aku kebayang burnout-nya jauh lebih cepat dari Ellen kali. Burnout-nya jauh lebih cepat dari Vivi. Atau di titik pertama ini kan bencana ada tahap-tahapnya. Ya. Dampak ke kitanya juga ada tahap-tahapnya. Tadi yang aku ceritain cemas, takut dan lain-lain itu adalah dampak di periode pertama. Teman-teman, kita mesti siap-siap untuk menghadapi dampak yang berikutnya, yaitu dampak ekonomi. Nggak enak diomongin, pahit banget diomongin, tapi please, harus siap. Ya. Please be prepared. Ya. Dari sekarang udah mulai kalau dipotong bagaimana, kalau THR bagaimana gitu ya, THR yang nggak dibayar bagaimana. Dan kalau pada satu titik terpaksa kita harus kehilangan pekerjaan ya. Kita kehilangan pekerjaan, kita harus memberhentikan driver kita harus memberhentikan mbak kita. Atau kita sendiri kehilangan pekerjaan. Kita sendiri kehilangan pekerjaan, itu merupakan satu kondisi psikologis yang harus disiapin dari sekarang. Gitu ya, kira-kira next. Terakhir ini, cara ngeceknya gimana gitu kalau kita udah merasa burnout banget. Lihat deh di kiri deh, ada The Wheel of Life, ini di web banyak banget ya. Aku sengaja mencari gambar yang relate ke kita. Hidup kita itu sebetulnya terdiri dari segmen-segmen yang macam-macam. Spirituality, health, money, dan seterusnya. Yang tadi aku katakan, barangkali di sekarang teman-teman maninya masih, misalnya 1-10 gitu ya. Kalau di sini maninya masih 7, masih oke. Ya, tolong dilihat deh livelihood teman-teman keluarga sampai berapa bulan ke depan. Artinya kita bisa hidup dengan kualitas sekarang, dengan makanan kayak sekarang, dengan sandang papan dan keamanan kayak sekarang sampai berapa bulan ke depan. Ya, dari situ kita jembreng uang kita. Ya, health dan healthy itu hal yang sekarang drop banget pasti. Kalau 1-10 ketakutan kita karena kesehatan bisa di 2, bisa di 1, bisa di 3 gitu ya. Wajar, normal, enggak apa-apa. Jadi tolong teman-teman cek itu dari spirituality, personal growth, love, family, kids. Tolong dinilai 1-10. 1 itu kondisinya buruk, 10 itu kondisinya masih excellent. Kita lihat di titik mana yang sekarang harus kita hadapkan duluan, ya. Jadi itu melihat ke dalam diri sendiri, kita petakan. Kalau kita sudah tahu bahwa sekarang ternyata yang terburuk adalah apanya ya, Bu? Yang terburuk sekarang misalnya love, family, and kids. Hubungan kita sama suami jadi jelek banget, 2 nilainya. Kita fokus di situ.
Fokus untuk kita naikkan tidak jadi 10, naik jadi 5 aja bagus. Jangan perfeksionis ya. Jadi dari gambar ini aku ingin melihat mengajak teman-teman untuk latihan nanti setelah selesai ini, dilihat dari masing-masing segmen itu, kasih skor berapa posisi kita di hari ini, kemudian kita buat cara-cara yang bisa kita lakukan. Pasti khas masing-masing. Ellen beda sama Vivi, beda sama Bubu, beda sama aku gitu ya. Iya, di satu sisi anak dari rewel banget, nggak jadi rewel banget, bisa dengan garuk punggung. Anak yang lain bisa pakai gadget. Anak yang lain lagi dibikinin roti pakai mentega, pakai meses saja udah cukup gitu. Jadi beda-beda. Jadi anak yang lain jadi nenen terus ada ya? Betul, iya jadi clingy terus. Jadi membuat resolusi, jangan bayangin resolusi kayak resolusi tahun baru, nggak laku gitu. Tapi resolusi yang benar-benar down to earth, doable, bisa dilakukan. Dan abis itu jangan lupa dong, action. Iya loh, harus dilakukan. Gitu kira-kira betul. Wow, ini memang ini ya, dalam ya. Dan saya lihat di sini dari hampir 100 yang ikut ini udah banyak pertanyaan masuk. Kita coba batasin 5 pertanyaan dulu ya. Jangan khawatir, semua pertanyaan silahkan tetap diajukan. Kalau tidak sempat dijawab di sini, kita akan jawab di podcastnya Female ya. Jadi masukin aja semua pertanyaan, nanti semua tetap akan dijawab di podcastnya Female. Oke, sekarang pertanyaan yang 5 pertanyaan pertama, saya coba undang Atik Latifah. Atik Latifah bisa tolong dibukakan itunya. Ya. Ada pertanyaan dari Atik. Oke, halo Atik, selamat siang. Mana Atiknya? Halo, selamat siang. Saya di mana nih? Kelihatan nggak? Mestinya sih kelihatan, bentar ya. Kelihatan kok. Oke, kelihatan Atik Latifah. Oke, silakan Atik ke pertanyaannya. Langsung nanti. Saya mau nanya. Ini kan sekarang kita lagi masa-masa pandemi ya, panjang gitu kan. Gimana sih cara manajemen emosi yang efektif buat keluarga kita dan gimana caranya buat ngadepin anak-anak dengan segala kegiatan banyaknya itu? Berarti nanti, satu lagi, acara ini juga nanti akan ada di YouTube-nya Female ya. Jadi yang tadi barangkali terlambat masuk, bisa dengerin dari awal, tapi juga nanti bisa bertanya lebih lanjut lagi lewat podcast. Oke, itu tadi pertanyaan dari Atik Latifah. Kita langsung ke 5 pertanyaan aja, Neno, atau langsung mau dijawab? 5 aja deh. 5 ya, langsung aja, siapa tahu sama. Sekarang, oke, Rizka Riandi. Makasih ya, Ati ya, nanti dijawab ya. Rizka Riandita. Halo. Ya, halo, selamat siang. Hai Rizka, silahkan Rizka langsung. Saya lebih mau nanya mengenai panic attack sih sebenarnya. Ya, jujur semenjak COVID ini tuh saya jadi sering kena panic attack sendiri. Padahal saya sudah menjaga kewarasan saya dengan masak kan. Sebenarnya saya doyan banget masak. Emang hobinya sih masak gitu kan di dapur. Cuma ya tetap aja gitu. Karena masih suka panic attack sendiri tiba-tiba datang dan itu mengganggu banget sih sebenarnya. Iya, you're not alone. Lihat aja muka semua di sini. Muka panik. Gak apa-apa. Oke, itu ya tentang panic attack ya. Oke, sekarang Arianti Nur, silahkan. Iya, halo. Halo Arianti. Ya, maaf nggak pakai video karena saya lagi nggak pakai jilbab kebetulan, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Silahkan, langsung aja. Yang saya mau tanyakan, gimana sih bagi pekerja seperti saya yang jauh dari rumah nih? Halo? Ya, kedengaran. Maaf. Ya, jauh dari rumah untuk tetap waras gitu memikirkan karena di rumah itu kebetulan keluarga saya cukup bebal gitu, diingatkan untuk social distancing tetap nggak mau, pengennya beraktivitas di luar karena kebetulan tinggalnya di kota yang nggak terlalu mencekam seperti Jakarta gitu Mbak. Nah itu yang bikin saya tuh kayak panik, jadi saya kerja juga tidak fokus karena mikirin rumah terus gitu. Nah itu menurut Mbak Neno terutama gimana sih caranya untuk mengingatkan keluarga di rumah serta juga membuat pikiran kita yang jauh dari rumah ini tetap waras gitu, Mbak. Arianti nggak work from home ya? Work from home cuman beda rumah dari keluarga gitu, Mbak. I see. Beda kota. Beda kota ya? Oke. Ya. Jadi bagaimana keluarga tetap bisa physical distancing gitu ya?
Oke, sekarang dari Nina. Ada Nina? Halo Nina. Manakah Ninanya kah? Sambil ku cari-cari Nina. Udah ada? Sudah terbuka Nina mic-nya? Halo. Halo. Ya, silakan langsung Nina pertanyaannya. Iya, Mbak, tadi sebenarnya setelah dijelaskan sama Mbak Neno udah mulai agak ngerti sih. Nah, kadang-kadang dengan new normal ini sometimes kita tuh juga nggak nyadar kalau kita tuh udah stres gitu. Karena memang udah jadi rasa was-was, rasa panik tuh udah jadi kayak bawaan sehari-hari kan. And then at the end of the day, suka tiba-tiba nggak sadar stresnya, tiba-tiba suka snap atau suka tiba-tiba meledak. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu sebelum kita memang beneran snap atau meledak tuh kita udah ngerti nih, udah tahu nih, oh ini kita udah harus mulai kayak slow down atau mungkin yang self shooting dan lain sebagainya. Jadi di alam bawah sadar ya. Iya. Kita pikir kita sudah waras, tapi sometimes keluar juga jedet gitu. Iya. Gitu ya. Thank you Nina. Ya. Oke, setelah Nina masih ada, wait a second. Rizka Riandita. Silakan Rizka. Tadi sudah Mbak yang Rizka. Oh, Rizka udah ya? Sorry. Kalau gitu Cecilia Margaret. Ya, halo Mbak. Ya, silakan. Panggilnya apa? Cecil? Cecil Mbak. Cecil, silakan Cecil. Iya. Tadi mau nanya sih ke Mbak Neno, tadi kan udah dikasih tahu tentang coping strategi, kan salah satunya biar tetap waras itu kan membuat jadwal setiap orang. Nah, saya lebih kepada jadwalnya anak-anak sih sebenarnya Mbak. Kan anak-anak saya, laki-laki 2 nih masih 4 tahun sama 2 tahun. Sebenarnya kan mereka lebih banyak butuhnya bergerak ya, tetapi kan sekarang gerakannya terbatas. Jadi saya termasuk yang strict tadinya, jadwal gadget mereka tuh hanya Sabtu Minggu 30 menit. Tapi sekarang tuh berubah gitu, karena ya udah nggak tahu lagi mau ngapain aktivitasnya. Mau dibilang nggak boleh gimana? Iya, jadi ya itu juga jadi ganggu saya kerja juga gitu kan. Nah, akhirnya sekarang saya membuat jadwal baru, seminggu tuh bisa 4 kali gadget. Tapi lebih kepada yang saya tawarkan adalah konten-konten edukatif, seperti saya membuka Natio ataupun kita belajar tentang space dan ya tentang bukan yang kartun gitu yang saya buka. Kadang kalau malam juga udah nggak ngerti mau ngapain, akhirnya saya suguhkan dia film gitu, karena makan nggak pernah gitu kan sebenarnya film, tapi film yang anak-anak seperti Kung Fu Panda, Lion King, Madagaskar gitu. Nah, ketika ini berhenti, itu merubah jadwal lagi ke semula itu bagaimana ya kepada anak-anak gitu Mbak Neno? Gini tuh aja ya. Ketika pandemi ini berlalu gitu ya. Oke. Karena kan nggak tahu nih besar bisa aja jadi jangka panjang itu jadi kebiasaan malah jadinya. Iya. Alright. Makasih. Oke, thank you Cecil. Silakan Neno langsung dijawab 5-5-nya. Iya, ini saya nggak pakai mic. Apakah jelas suaranya? Sangat jelas. Nggak tahu Sangat yang jelas, lain oke. jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke, ada 5 pertanyaan. Satu tentang manajemen emosi. Gimana sih caranya kita memanage emosi gitu ya? Apapun yang mau kita manage, harus kita ketahui dulu isinya seperti apa. Ya, jadi kita nggak bisa. Nih, aku nggak bisa manage emosi, tapi aku tanya balik, emosimu apa sekarang? Emosi apa yang sering muncul pada saat sekarang? Emosi itu kan tidak selalu negatif. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif, ya. Tapi kedua-duanya kalau kebanyakan juga nggak bagus gitu. Ini orang girang terus dari pagi sampai sore gitu kan, sampai suaminya nanya, kamu kenapa sih Mak, kok ketawa melulu, senyum melulu gitu kan. Lagi berusaha. Kamu masih waras kah? Mama waras nggak gitu ya. Artinya kita memanage emosi marah dengan cara menampilkan emosi yang ada di sudut satunya lagi dengan senang gitu. Jadi siapa tadi yang nanya di awal? Sorry aku nggak sempat nulis namanya. Manajemen emosi, emosinya apa yang sekarang lebih sering ditanya, sehingga kita bisa tahu cara manage-nya gimana. Karena terus terang manajemen emosi itu kan sebuah jargon yang gede banget gitu.
Kita seringkali take it for granted bahwa dengan memberikan satu tips, lo manage emosi dengan cara X lalu akan terkabul gitu ya. Oh, udah bisa gitu ya. Jadi tolong dulu deh kenalin emosinya apa. Kalau misalnya aku nebak aja ya, misalnya emosinya yang lebih banyak adalah emosi gloomy ya, sendu gitu. Kemudian sendu, cemas, sama pengen nangis gitu. Ya. Itu tiga emosi ya. Iya. Ketika kita sudah menemukan 3 emosi ini, kita mundur lagi. Ya, ini soal psikologis, nggak ada soal gampang sekali jalan jadi ya. Jadi makanya kita mesti narik lagi. Kita sendu, cemas, kemudian pengen nangis itu apa penyebabnya? Penyebabnya bisa jelas, bisa nggak jelas. Ya. Dan sebenarnya ketika mencari penyebab ini yang dibutuhin adalah benar-benar kejujuran diri. Jujuran diri, oke. Harus channelnya freeze. Suaranya kenceng terus. Nggak apa-apa. Ini karena new normal. Iya, new normal. Kok maunya nyari apa-apa cepet gitu. Ini di mana, itu di mana. Dari pengalaman aku dengerin cerita teman-teman Joyful Moms gitu, soal persoalan barang apa ada di mana sekarang jadi penting karena biasanya suami nggak ada di rumah, nggak nyari-nyari itu, dan kita yang tahu ada di kulkas, di layer kedua di balik toples acar misalnya. Database-nya di kita ya. Ini ada di kita. Sekarang ditanya terus, diminta terus. Benar. Sekarang karena dia berkebutuhan sehari-hari, nanya kaos kaki, nanya cekrekan ada di mana, pulpen ada di mana. Ini standingnya emosi, standingnya HP di mana sih kemarin di ini. Nah, itu kita harus, karena apa? Memanage emosi ini kita harus tahu juga siapa atau apa yang menyebabkannya. Ya, yang harus teman-teman pikirin, kalau penyebab semua emosi yang nggak karu-karuan ini nggak bisa dideskripsikan, please call me, gitu. Artinya, yuk cari bantuan profesional. Kita tanya, gitu ya. Iya. Tapi selama masih bisa diketahui dan penyebabnya apa, maka yang kita hit adalah apa cara-cara yang bisa kita pilih supaya saya bisa menyampaikan, mengintervensi orang yang menyebabkan emosi itu keluar di saya, supaya saya juga dapat pengaruh baik dari itu. Kira-kira begitu. Jadi emang sorry banget nggak ada cara yang gitu dan langsung cepat dan langsung gitu ya. Cespleng. Betul. Itu Ati tadi yang tanya, Ati Latifah. Iya, jadi self-soothing tadi itu bisa dipakai sebagai jalan pertamanya. Lagi marah banget tinggi, self-soothing. Apa self-soothingnya Ati gitu ya? Masak atau keluar. Kalau aku keluar dulu, lihat tanaman bayamku, lihat tanaman kangkungku 5 menit, habis itu masuk lagi. Gitu. Take a deep breath. Baru hadapi dunia nyata lagi. Oke. Ya, itu yang pertama ya. Itu untuk Ati. Kalau Ati masih ada pertanyaan, silahkan aja sampaikan dalam chat, nanti dijawab di podcast. Pokoknya semua pertanyaan dijawab di podcast Female atau podcastnya Joy Parenting. Oke. Yang kedua, panic attack. Pertanyaan dari Rizka Ariandita. Oke. Rizka ya. Panic attack. Nah, saya selalu berhati-hati banget ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan jargon psikologis yang firm begini gitu kan ya. Karena seperti kita ketahui, panic attack itu nggak sekedar panik aja. Aduh, aku panik nih nggak kelar-kelar gitu kan biasanya kita gitu ya. Aduh, udah jam 6 nasinya belum mateng terus aku panik. Itu bukan panic attack. Itu panik. Rasa panik yang normal keluar karena penyebabnya jelas. Nah, kalau panic attack ini biasanya dibarengi dengan respon-respon yang di luar kendali kita. Keringat dingin jadi keluar, pada beberapa orang gemeteran, berdebar. Nggak bisa napas. Nggak bisa napas, nggak bisa mikir. Gitu. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Makanya biasanya profesional kesehatan jiwa bilang, kalau panic attack, ya nomor 1 yang harus dilakukan adalah grounding. Grounding itu apa? Be at the moment. Iya, jadinya. Be present. Aku suka ngajarinnya gini, begitu kita panik gitu, pegang sesuatu, apapun. Aku bisa pegang pulpen, ya,
alihkan pikiran kita ke sini. Oh iya, kita ngerasain di pulpen ini ada bagian tajamnya, ada beberapa orang yang grounding. Mbak Neno, aku biasanya grounding, aku cubit diriku sendiri untuk ngerasain, oh ada rasa sakit, distracting dari rasa panik. Ya, tarik nafas, minum teh anget. Aku biasanya meminta mereka coba ambil teh manis anget, minum, duduk. Tapi yang penting pada saat panic attack dilakukan, yang harus kita tanamkan di kepala kita adalah kita cari tempat yang aman. Karena kebayangkan tadi keringetan, deg-degan, nggak bisa mikir, anything can happen, gitu. Mudah-mudahan bukan panik yang ini yang dirasain ya. Siapa tadi yang tanya tadi? Iya Mbak, saya sampai napas, sampai nggak bisa napas. Sampai nggak bisa napas. Rizka. Iya, grounding, Rizka. Grounding, duduk, minum teh manis, jangan melakukan apa-apa dulu, mau pegangan, mau megang apa. Tapi sebetulnya kita mengaktifasi seluruh panca indera kita dulu. Tadi kenapa aku suruh minum, kita aktivasi panca indera, rasa. Panca indera, rasa, gitu. Ya. Beberapa orang sekarang dengan adanya gadget, Mbak, aku biasanya langsung WA siapa gitu. Boleh, kenapa enggak? Banyak yang diaktifasi kalau kita melakukan text communication dengan orang lain. Jadi itu kira-kira ya. Nggak boleh panjang-panjang jawabnya nih sama Bumbu nih. Gitu ya, Bu. Gitu tapi ya, nanti boleh terus nanya. Tapi nanti boleh terus tanya, dijawab di itu ya, di podcastnya Joy Parenting. Yang ketiga, kerja tapi beda kota. Ya. Pertanyaannya ya Arianti. Kalau aku sih gampang banget. Turunkan tingkat perfeksionisme kita. Satu. Kedua, turunkan keinginan untuk bisa mengontrol segala sesuatu dari jarak jauh. Ya. Kita tahu ibu itu 50%-nya controller kan? Maunya semuanya orang melakukan segala sesuatu my way. Ya, kalau naruh gelas harusnya begini, kalau habis makan harusnya begitu gitu. Semuanya kita odol dipencet dari belakang. Betul, sedangkan anak-anak suami punya caranya sendiri-sendiri. Hello, mereka juga manusia utuh loh. Punya kepribadian sendiri, ya kan? Punya cara sendiri. Tolong jangan memaksakan cara kita 100% dan merasa bahwa cara kita adalah cara yang paling benar untuk melakukan sesuatu. Kasih kesempatan dan ruang bahwa orang lain punya cara sendiri-sendiri. Jadi kalau masukanku, karena kita di beda kota, terus apalagi zaman sekarang ya, kita mau memastikan Rizka, jadi mastiin banyak, siapa kok Rizka udah tadi ya. Kita mastiin bahwa anak ya udah cuci tangan belum, suami abis dari luar udah ganti baju apa belum. Kalau menurutku itu konyol kalau kita setiap hari harus melakukan itu. Bisa gila kita. Iya kan? Ya, bisa gila kita karena copot sepatu. Copot sepatu semprot. Belum. Dengan begitu akan membuat kita hanya berkomunikasi bentuknya suruhan dan checklist satu aja. Arah ya. Satu arah. Udah ini belum, udah itu belum, udah ini belum. Justru saat sekarang kita harus agak loose apalagi jauh. Jadi yang harus dilakukan di depan adalah SOP-nya disetujuin dulu bareng-bareng. Tulis, ditaruh di grup keluarga, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi mam yang di luar kota cukup ngeceknya sekali aja malam. Tadi kamu gimana, ngapain gitu kan. Iya Ma, tadi aku sempat main bola di luar. Oh, habis main bola ngapain gitu. Jadi instead of nanya, tadi cuci tangan nggak? Tadi ini nggak? Tanyain aja, habis main bola ngapain tadi? Gitu. Kamu lupa cuci tangan ya. Besok papa akan bikin keran di luar gitu misalnya. Jangan lupa masuk. Yang kayak gitu. Jadi bikin sesuatu yang tertulis yang semua bisa baca, semua bisa lihat. Siap Mbak Neno, sangat mencerahkan. Ya, terima kasih ya. Nina. Pertanyaan dari Nina. Nin, pertanyaan Nina sebetulnya hampir sama pertanyaan yang nomor 1 ya. Kapan kita sih sebenarnya kapan kita harus aware bahwa kita udah burn out, bahwa kita emosinya sudah sampai, emosi negatif kita sudah sampai di pucuk, udah tinggal meletus gitu ya.
cara yang tadi aku lakukan, bikin emotion scale gitu ya. Caranya gampang sih sebenarnya. Jadi pilih 5 emosi yang paling sering muncul saat sekarang, ya. Kemudian bikin skala 1 sampai 10. Kalau kita rasanya lagi nano-nano nggak karu-karuan, duduk, isi itu. Ini bentuk grounding juga. Jadinya jangan semuanya hanya dilakukan di kepala, dibayang-bayangin. Kalau perlu nulis-nulis, karena sesuatu yang terlihat, sesuatu yang kita tulis akan memiliki magnitude yang lebih besar untuk kita sendiri mau diapain nih abis ini gitu ya. Jadi kita lihat marahnya, gila, aku sudah 8 marahnya. Ya, biasanya kalau udah 9 aku udah teriak gitu kan. Nah, ketika kita tahu udah 8, udah 9, coba nggak usah komunikasi dulu sama suami. Karena kalau maksain komunikasi tajam jadinya. Snapping jadinya. Gitu. Atau kita maksain, justru kita ambil di sisi sebelahnya, diajak ngomong cuek, diam aja. Bodoh lah. Gitu. Justru pada saat kita 8 tadi, soothing. Cari penyamanan diri dulu, penenangan diri dulu. Kalau dia udah turun ke 7, dia udah turun ke 6, dan kita tahu, laki gue ini udah tahu, dia udah biasa ngadepin gue 7 gitu. Tell him, ngobrol sama dia. Gitu. Atau lakukan hal lain. Gitu kira-kira. Jadi ada alat ukurnya ya? Iya, jadi pakai alat ukur ya, Nin. Pribadi, alat ukur pribadi bisa dilakukan di rumah gitu. Saya nggak punya stiker yang bisa ditempel di tangan terus, oh merah, udah saatnya meledak gitu. Besok ditempel lagi, oh hijau gitu kan. Terus yang kelima terakhir ya. Jadi Rizka tadi, panic attack ya. Cecilia, oke. Cecilia ini ngomongin soal anak umur 2 sampai 4 coping strategi gitu ya. Saranku gini, kita mau bikin mau bikin jadwal anak. Tolong yang harus kita lakukan adalah sesuaikan jadwal anak dengan jadwal ibu atau sebaliknya, jadwal ibu dengan jadwal anak. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang sebetulnya yang dilakukan oleh Cecilia itu adalah pembentukan kebiasaan baru atau pembentukan perilaku baru, behavior shaping, atau kita membangun habit baru gitu. Nah, kalau habit baru kita bangun dengan kesengajaan yang tinggi, maka sangat penting pada orang yang mau habitnya kita bangun, dalam hal ini adalah anak tercinta umur 2 sampai 4 tahun, adalah penjelasan di depannya kenapa dari 30 menit seminggu ya tadi ya. Ya, Cecil ya, terus jadi sekarang jadi beberapa kali sehari gitu. Penjelasan. Mam, jangan segan untuk menjelaskan asal-usul dari segala sesuatu. Mumpung dari sisi kognitif anak umur 24 tahun, 2 sampai 4 tahun lagi senang-senangnya menanyakan asal-usul. Ini di mana? Kenapa ini ada? Tuhan mana? Kok ininya gitu? Nah, berarti otak dia dan rasa dia ready untuk menerima penjelasan. Jelaskan sesuai dengan usia anak. Jangan pakai bahasa konseptual yang susah-susah. Jadi sekarang COVID, tahu kan kamu, nah ini ada virus yang orang sedunia banyak sekali yang sakit karena virus ini. Itu sebabnya mama papa ada di rumah. Gitu kan. Nah, karena mama dan papa di rumah tidak liburan tapi harus kerja, gitu, kayak gitu. Ya. Jadi sesuaiin ya, Sil, misalnya kamu jam kerjanya misalnya ya, jam kerjanya antara 10 sampai 12 itu heavy, banyak meeting banget. Disitulah anak-anak dikasih kebebasan main gadget dengan permainan-permainan yang sudah kita tentukan. Jam 12 sampai jam 1 berhenti, gadgetnya tarik, berinteraksilah Cecil sama anak-anak. Nanti gitu lagi seterusnya. Tapi jangan gadget aja. Aku pengen nekenin bahwa gadget tidak bersalah ya. TV juga nggak bersalah gitu. Yang bersalah adalah kontennya dan cara kita membolehkan anak konten apa aja yang boleh mereka akses. Jadi jangan nyalain gadget. Ya, gadget malah sekarang terbukti gadget ini bisa membuat kita ketemu gitu. Jadi itu kira-kira instead of gadget terus, dia nonton sendirian edukatif, nonton Netflix bareng-bareng atau apapun bareng-bareng, itu juga tiap malam misalnya sebelum tidur, kita nontonnya bareng, kita baca bukunya bareng.
kita mesti konsekuen bahwa ketika kita tidak terkooptasi atau nggak dipakai lagi oleh jam kerja, kita ya harus sama dia gitu. Ya. Begitu, Bu? Luar biasa ya. Rasanya nggak cukup 90 menit ya. Kita nggak terasa nih udah 90 menit kita bicara. Masih kepengen konsultasi sama Ibu psikolog. Saya juga ikut deg-degan, ikut tarik nafas ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Cuma sekali lagi saya ingatkan, acara ini nanti akan ada di YouTube Female ya. Kita semua ada di YouTube Female. Kemudian yang belum terjawab atau belum bertanya atau masih penasaran, tulis aja, tetap chat. Nanti akan dijawab di podcastnya Joy Parenting. Kemudian apalagi tadi Mbak Neno akan menjawab semuanya dengan lebih detail ya. Tadi saya coba simpulkan ya. Jadi memang jantung di dalam keluarga itu adalah ibu. Sehingga ibu yang mentalnya harus normal. Karena apalagi anak itu adalah observer yang jitu ya, dia pengamat yang jitu ya, dia bisa merasakan, ibu saya lagi gelisah nih, oke saya bikin lebih gelisah gitu kan, diganggu kita. Belum suami, belum kalau di rumah juga misalnya ada mertua, ada nenek, ada ibu ya. Situasi hari ini memang seperti yang Mbak Neno bilang adalah new normal. Jadi kita jaga dulu kesehatan mental jiwa kita. Jadwal kita lagi tercerabut dari jadwal normal, tapi inilah new normal yang harus kita hadapi. Cemas, curiga, gampang tersinggung, again, it's new normal ya. Karena kita tidak pernah merasakan ini, nggak ada yang pernah lahir di tahun 1918 kan? Kita lahir di sini dan baru terjadi ini, dan sampai kapan terjadinya pun kita tidak tahu ya. Kita cuma bisa berusaha untuk tetap menjaga kesehatan mental, jiwa, fisik. Tadi Neno juga bicara soal salah satunya adalah kita harus beradaptasi, ya, bicara, berkomunikasi, kemudian adaptasinya juga dengan mendiagnosa masalah kita apa, gitu ya, marahnya kenapa, ya, coping strategi kita tuh tetap normal loh, yang nggak normal itu situasinya. Coba kita tetap normal ya, situasinya yang nggak normal. Dan juga ada coping mechanism ya, coping mechanism untuk kita tetap waras, tetap positif. Untuk itu perlu self-soothing tadi, berhalu-halu sedikit nggak apa-apa kan ya, pura-pura di salon ya, minta pijitin sama suami, cantik-cantik ya, masker, atau pura-pura ngopi ya, bikin kopi sendiri, apalagi tuh self-soothingnya. Masing-masing pasti punya ya. Bikin video challenge, Bu. Video challenge. Video challenge. Kemarin juga saya tiba-tiba dapat di WhatsApp ini resep challenge, resep. Tiba-tiba saya dapat 20 resep dari orang yang entah di mana di seluruh dunia. Tapi banyak deh, tiba-tiba new normal ini menciptakan hal-hal baru yang juga membuat excited ya. Self-soothing tadi berhalu-halu sedikit, tapi itu hanya bisa sebentar. Iya. Ya, harus ada langkah lanjutannya. Harus ada langkah lanjutan, yaitu self-care tadi itu ya. Self-care ya, kita mendiagnosa ya. Ada satu lagi sih Bu, aku lupa apa nih. Tuh? Silakan. Gini, teman-teman kalau udah cemas, takut, rasanya nggak karu-karuan, boleh nggak puasa WA dulu untuk beberapa jam? That's a good idea. Penting itu, ya. Walaupun nggak gampang ya. Tidak perlu, kita ikut grup WA kan bisa puluhan, gitu ya. Dan informasi, ya, aku di rumah meminta seisi rumah kadang-kadang sehari untuk tidak membuka pesan apapun tentang COVID. Karena aku tidak mau dia si makhluk ini begitu mengkooptasi kepala kita, otak kita, gitu ya. Nggak apa-apa kok. 5 jam nggak buka informasi-informasi tentang, jadi batasin sosial media. Bikin status-status yang
soothing gitu loh. Jangan bikin status-status yang, aduh udah hari gini deh gitu. Udah COVID aja udah masalah, dicampurin politik, ntar bansos diomongin. Nggak perlu deh. Percaya sama aku, itu tidak akan membantu kita membaguskan kembali kondisi kewarasan jiwa kita gitu loh. Jadi puasa ya, sesekali puasa dari sosmed. Kalau nggak perlu kita juga setiap hari bikin status misalnya, nggak perlu setiap hari kita mengomentari orang gitu kan. Itu. Soalnya itu masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Iya, jadi ikut kesel. Jadi ikut kesel. Luar biasa pandemi ini. Kalau kita mau ambil hikmahnya, apabila kita bisa melewati masa ini akan jadi cerita indah dan cerita cinta kita di kemudian hari. Anak cucu kita juga akan bercerita, dulu kita pernah ngalamin gini, ibuku, gitu ya. Hebat banget deh hari itu, jadi jago masak, jadi jago yoga, jadi jago bikin lagu, dan bahkan bisa menjadi cerita cinta buat sekeluarga. Oke, saya mau terima kasih kepada Mbak Neno dan kepada semua yang udah hadir. Jangan pergi dulu karena setelah ini kita akan berfoto bersama. Terima kasih kepada Ibu Ellen yang sekarang sudah bersama anaknya. Halo Kai. Terima kasih kepada Vivi Karamoy. Salam buat Vincent dan 3 lelaki gagahnya. Juga kepada semua peserta. Sebelum kita berfoto sambil tersenyum, saya mau ajak nih untuk self-soothing. Kita sama-sama tarik nafas. 1, tarik nafas. Buang. Kita terima semua yang diberikan oleh semesta karena ada Maha Semesta yang menolong kita, dan kita buang semua kemelekatan dan senyum. Mana senyumnya semua? Ada yang belum senyum, diulang. Mana senyum? Foto lagi? Yes, jangan lupa. Joy Parenting Forum ini ada di YouTube-nya Female, dan semua pertanyaan yang belum terjawab akan ada di podcast-nya Joy Parenting. Terima kasih semuanya, salam sayang, stay safe, stay connected, stay well, dan semoga Allah memberkati, dan selamat menyiapkan buka puasa untuk yang berpuasa. Terima kasih Neno. Terima kasih semuanya. Bye. Bye Everyone. Thank you. Terima kasih banyak banget. Thank you. Anaknya semua. Bye everyone. Stay happy. Stay happy. Bye bye. Bye bye. Stay connected, stay tuned. 7.9 Female Radio. Bye. Bye bye. Udah sini. Bye bye. Bye bye. Oh ini dia. Bye bye. Jerry, bye bye Jerry. Bye bye semuanya. Bye bye semuanya.